Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Naomi Klein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati serta pemerhati debat hukum sekalian, sebelum masuk ke dalam ranah argumen, perkenankanlah kami dari tim Al-Jazari akan menyampaikan video debat hukum terkait mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Rekan saya, Widya Nurani sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan dalam segi pro, rekan saya Saidah Rofiko pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam segi kontra, dan saya sendiri Fatimah pembicara ketiga yang akan menyampaikan dalam sisi netral sekaligus sebagai konklusi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menjabarkan terkait tema mosi kita saat ini. Yang pertama, penyandang disabilitas tunagrahita atau keterbelakangan mental merupakan kondisi disabilitas di mana penderita memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektualnya yang meliputi kecerdasan penalaran, pembelajaran, keterampilan kognitif, dan penyelesaian masalah. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, yang dimaksud pemilih tetap dalam pemilu adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan undang-undang yang telah berlaku. Dari pengertian-pengertian di atas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 13 November tahun 2019 melalui surat edarannya nomor 1401-PT02-1/SD-01-KPU-C1-2018 meminta KPU di setiap provinsi dan kabupaten atau kota untuk mendata warga negara Indonesia penyandang disabilitas tunagrahita atau keterbelakangan mental untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan umum tahun 2019, sehingga dalam hal ini bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau dengan kata lain disebut dengan penyandang disabilitas tunagrahita dapat diberikan haknya sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Maka dari sini timbul pro dan kontra terkait penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Dewan juri yang kami hormati serta pemerhati debat hukum sekalian, maka perkenankan rekan saya Widya Nurani untuk membidas terlebih dahulu dari sisi pro. Terima kasih rekan berpikir saya yang telah memberikan opening statement yang luar biasa. Pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Robert F. Kennedy, Dewan Juri yang kami hormati, menegaskan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwa saya berada pada posisi yang pro untuk mosi perdebatan kita kali ini. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum tentu memiliki beberapa fungsi. Pertama, untuk membatasi kekuasaan negara. Kedua, untuk melindungi kepemilikan dan keselamatan warga negara dari pelanggaran warga negara lainnya. Ketiga, konsep negara hukum adalah perlindungan hak asasi. Berbicara mengenai perlindungan hak asasi tidak dapat terlepas dari perlindungan terhadap kelompok minoritas yang haknya sering diabaikan. Tunagrahita dalam ketentuan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam penafsirannya bermakna dari kemudahan dan perlakuan khusus, bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam pemenuhan hak konstitusional. Dari penjelasan di atas, maka Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas melindungi hak konstitusional tunagrahita. Selain itu, tunagrahita... Interupsi? Ya, silakan. Dewan juri yang kami hormati, namun faktanya di Indonesia, capaian hasil pemilih dalam pemilu tahun 2019 masih dalam angka 67%. Mengapa tidak memaksimalkan suara hak pilih orang normal, malah memasukkan tunagrahita dalam daftar pemilih tetap? Bagaimana hal tersebut ditanggapi oleh pihak pro? Terima kasih. Terima kasih rekanku dari tim kontra. Di Indonesia jumlah penyandang disabilitas diperkirakan bertambah, maka hal ini dapat mempengaruhi konstitusi demokrasi di Indonesia, sehingga tunagrahita harus dimasukkan dalam daftar pemilihan tetap pemilu 2019. Baik, akan saya lanjutkan.
Selain itu, tunagrahita mendapatkan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya. Konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, dalam kaitannya dengan politik, tunagrahita sebagai salah satu komponen dari HAM yang harus dipenuhi, apalagi dalam tatanan negara demokrasi. Indonesia sudah semestinya membuka ruang yang luas bagi masyarakat termasuk tunagrahita untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik, termasuk dalam salah satu serangkaian-rangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena hal ini penting bagi keberlangsungan dari pelindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperkuat kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau tunagrahita dapat diberikan haknya sebagai pemilih. Kepastian tersebut dinyatakan oleh KPU RI yang mengeluarkan surat edaran nomor 1401 pada tahun 2018 yang meminta KPU di semua provinsi di Kabupaten Indonesia untuk mendata warga negara Indonesia penyandang disabilitas grahita untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019. Ya, silakan. Dewan Juri yang kami hormati, mungkin rekanku dari tim Pro lupa bahwa dalam PKPU nomor 2 tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi pemilih adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Seharusnya pasal tersebut dihapuskan apabila memasukkan tunagrahita dalam daftar pemilih tetap. Bagaimana rekanku dari pihak Pro menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih rekanku dari tim kontra. Sepertinya tim kontra terlalu terburu-buru menilai hal ini. Padahal dalam hak pilih, tunagrahita harus memiliki surat keterangan dari dokter agar menjadi pemilih tetap dalam pemilu 2019. Baik, akan saya lanjut. Menurut anggota Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa penyandang disabilitas harus memiliki hak pilih. Yang pertama, secara filosofis, tunagrahita adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya berupa hak politik, khususnya dalam hak memilih yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara. Kedua, secara yuridis, tunagrahita dalam warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusionalnya yang sama yang didasarkan pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan dalam pasal itu secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan di hadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih. Ketiga, secara medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosa atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir. Alasan keempat dilihat dari segi historis pelarangan hak memiliki adalah penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM internasional. Maka secara tegas dan lugas saya berada pada posisi yang pro untuk mosi perdebatan kita kali ini. Darul Mafasid Muqaddamu ala Jalbil Mosolih. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir saya dari tim Pro. Dari apa yang telah disampaikan oleh rekanku dari tim Pro bahwa KPU telah mengeluarkan surat edaran nomor 1401 tahun 2018 bagi tunagrahita untuk menjadi pemilih tetap dalam pemilu. Namun, rekanku lupa bahwa dalam surat edaran tersebut tidak mengatur mengenai mekanisme serta keistimewaan yang diberikan KPU bagi tunagrahita dalam memberikan hak pilihnya. Padahal, tunagrahita adalah warga negara yang berkebutuhan khusus yang harus diberikan keperlakuan khusus. Dewan Juri yang terhormat, mari kita ingat kembali asas salus populi suprema lex exto yang menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi, yang mana dalam hal ini penyandang tunagrahita bisa berpotensi terjadi penurunan kemampuan intelijensi mereka lebih parah ketika dilakukan sosialisasi atau kampanye. Maka dengan alasan tersebut, saya berada pada posisi yang kontra dengan mosi perdebatan kita kali ini. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2017, disebutkan salah satu syarat sebagai pemilih adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Tunagrahita yang masuk ke dalam daftar pemilih ini dilihat memerlukan standar dari bidang medis. Menurut Fadlizon, orang yang telah dinyatakan memiliki gangguan mental oleh dokter tidak bisa dimasukkan sebagai daftar pemilih. Baik, silahkan. Jika tunagrahita tidak diberikan hak pilihnya, bukankah itu bentuk diskriminasi terhadap tunagrahita? Padahal tidak semua tunagrahita memiliki gangguan kejiwaan. Bagaimana tanggapan dari tim kontra? Terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, mengapa kita tidak memaksimalkan suara orang normal sebagai pemilih daftar pemilih tetap dalam pemilu 2019? Namun malah memasukkan tunagrahita yang di sini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang politik. Baik, saya lanjutkan. Memang semua warga negara berhak memilih atau dipilih. Namun perlu kita ingat kembali bahwa dalam kalimat hak warga negara itu ada persyaratan untuk terpenuhinya hak, yakni sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu jiwa atau keingatannya. Adanya surat edaran KPU nomor 1401 tahun 2018 seolah-olah memaksa tunagrahita untuk menjadi pemilih tetap. Hal ini dapat menunjukkan adanya politisasi oleh oknum politik. Dewan Juri yang terhormat, mari kita telisik kembali bahwa penyandang disabilitas tunagrahita rentan terhadap adanya kecurangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat pemilu. Seperti misalnya kasus politik uang dalam pemilu. Orang normal saja masih sering mendapat suap dari para calon kandidat pemilu. Apalagi ini seorang penyandang disabilitas tunagrahita yang notabene memiliki kemampuan intelijensi yang terbatas. Interupsi. Baik, silahkan. Berdasarkan data dari berbagai negara, sudah diberikan hak pilih untuk tunagrahita. Jika saudara tim kontra tidak setuju, maka Indonesia telah melanggar hak universal dalam HAM internasional. Bagaimana hal tersebut, saudara tim kontra? Baik, terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, kondisi tunagrahita itu digambarkan sebagai orang yang sedang terganggu kesehatan atau gangguan mentalnya. Di satu sisi, memang belum tentu mempengaruhi gangguan kejiwaannya. Akan tetapi, mereka yang memiliki gangguan mental tersebut, bisakah bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya? Baik, saya lanjutkan. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, hal inilah yang dikhawatirkan justru akan dimanfaatkan untuk dilakukan penyuapan dengan uang untuk memilih salah satu calon kandidat dalam pemilu yang bisa mendongkrak salah satu keberadaan calon kandidat tersebut. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, meskipun dikatakan bahwa pemilih tunagrahita memiliki pengaruh dalam perhitungan suara pemilu, namun tidak bisa dipungkiri Dewan Juri yang terhormat bahwa pemilih tunagrahita bisa saja tidak menggunakan hak pilihnya atau dalam kata lain golput. Ingat, orang biasa juga bisa golput, apalagi pemilih tunagrahita. Dewan Juri yang terhormat, kita jangan hanya melihat dari salah satu aspek, yakni sebagai hak asasi manusia, namun kita juga harus melihat aspek-aspek yang lain. Dewan Juri yang terhormat, penyandang disabilitas mendapatkan berbagai hambatan yang membatasi akses mereka dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum, antara lain keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, serta ketidaksediaannya sejumlah instrumen teknis. Di samping itu, masih adanya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang tidak menyeluruh dalam mengerti atau memiliki pandangan terhadap disabilitas, sehingga kondisi petugas yang seperti itu mempunyai rasa kepedulian yang kurang. Implementasi kerja di lapangan tidak sesuai dengan aturan mengenai teknis pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Sekian, terima kasih. Bunga melati, bunga kenanga, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, telah sampailah kita di penghujung perdebatan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan dari sisi pro, berdasarkan landasan filosofis tunagrahita merupakan manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya berupa hak politik, khususnya dalam hak memilih. Hal ini kemudian dikuatkan dari sisi yuridis pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dilihat dari sisi medis bahwa kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosa atau gejala yang dialami penderita. Kemudian dilihat dari sisi historis, pelarangan hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional. Karena perkembangan HAM secara internasional cenderung menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas tunagrahita. Sedangkan kita tarik kesimpulan dari segi kontra dalam Surat Edaran Nomor 1401 Tahun 2018 bagi tunagrahita untuk menjadi pemilih tetap dalam pemilu, KPU tidak mengatur mengenai mekanisme serta keistimewaan bagi tunagrahita dalam memberikan hak pilihnya. Selain itu, bahwa penyandang disabilitas tunagrahita rentan terhadap adanya kecurangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat pemilu. Sehingga solusi yang dapat kami tawarkan, seyogyanya pihak penyelenggara pemilu memikirkan solusi terbaik terkait mekanisme dan dalam penyelenggaraan pemilu terhadap penyandang disabilitas tunagrahita. Sehingga dalam menyalurkan hak pilihnya dengan baik tanpa ada intimidasi atau
atau berupa tekanan dari pihak-pihak tertentu, di mana pihak tersebut yang memanfaatkan keuntungan dari keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunagrahita untuk memenangkan salah satu calon. Kemudian perlu adanya seleksi secara ketat dalam hal kelayakan atau dari sisi kesehatan mental penyandang disabilitas tunagrahita untuk mencapai tujuan pemilu yang jurdil dan demokratis dapat terwujud. Irian Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konstitusi.